kancil dan buaya. Pada suatu hari, seekor kancil tengah berjalan-jalan di tengah hutan. Di saat perjalanannya, si kancil merasa haus dan ia segera mencari sungai terdekat. Tepatnya setelah sampai di pinggir sungai besar, dirinya merasa perutnya lapar sekali. Begitu kira-kira bunyi perut si kancil yang tengah merasa lapar. Si kancil membayangkan betapa enaknya kalau dirinya memakan buah apel yang segar. Namun sayangnya, pohon apel yang berbuah lebat itu ada di seberang sungai besar. Si kancil diam dan berpikir akan bagaimana cara menyeberangi sungai yang besar ini. Si kancil terus berpikir mencari akal mengenai bagaimana cara dirinya dapat menyeberangi sungai besar ini tanpa harus menyentuh airnya yang dingin dan deras itu. Tiba-tiba si kancil memandang seekor buaya yang asik berjemur di tebing sungai. Memang sudah jadi kebiasaan buaya itu untuk berjemur, terutama ketika matahari tengah terik seperti ini. Tanpa menunggu waktu yang lama lagi, si kancil langsung memanggil buaya tersebut. Hai buaya, apa kabarmu hari ini? Buaya tersebut merasa terpanggil dan menghampiri si kancil. Lalu sang buaya menjawab. Kabar baik. Ada apa kamu kemari? Tanya buaya pada sang kancil. Aku kemari untuk membawakan kabar gembira untukmu dan para kawan-kawanmu. Jawab si kancil dengan wajah bahagia. Mendengar perkataan tersebut, tentu saja buaya tidak sabar mendengar kabar gembira yang dimaksud oleh si kancil. Segera ceritakan apa kabar gembira tersebut. Si kancil kemudian berkata, Aku kemari karena diperintahkan oleh Raja Hutan kita supaya menghitung jumlah buaya yang ada di sungai ini. Sebab sang Raja Hutan hendak memberikan hadiah kepada kamu dan para kawan-kawanmu semua. mendengar nama Raja Hutan tentu saja langsung membuat buaya percaya dengan pembicaraan tersebut. Baiklah kancil. Kamu tunggu di sini dahulu. Aku akan turun ke dasar sungai untuk memanggil semua kawanku. Kata buaya langsung merangkak secara cepat menuju dasar sungai. Sementara menunggu buaya dan kawanan lainnya datang, si kancil tengah berangan-angan untuk segera menikmati buah apel tersebut. Tak lama kemudian, semua buaya yang awalnya berada di dasar sungai telah berkumpul di tebing sungai. Si kancil lantas memulai pembicaraannya kembali. Hai buaya sekalian, aku kemari karena diperintahkan oleh sang Raja Hutan untuk menghitung kalian semua. Sebab sang Raja Hutan hendak memberikan kalian semua hadiah istimewa pada hari ini. Maka dari itu, berbarislah kalian semua dari tebing sebelah sini sampai tebing sebelah sana. Mendengar perintah yang berhubungan dengan sang Raja Hutan, tentu saja langsung membuat para buaya melaksanakan tanpa membantah. Mereka langsung berbaris dengan rapi sesuai dengan perintah si kancil. Nah kancil, sekarang hitung kami semua. Kata salah satu buaya yang paling besar. Si kancil kemudian melompat ke atas tubuh buaya pertama di tepi sungai. Dirinya mulai menghitung dengan menyebut, 1, 2, 3, lekuk jantan betina aku ketuk. hitung kancil sambil mengetuk kepala buaya hingga dirinya berhasil menyeberangi sungai besar tersebut. Setelah sampai di tebing seberang sungai, si kancil langsung melompat gembira dan berkata, Hai para buaya, apakah kamu tahu bahwa aku sebenarnya tidak membawa berita baik dari sang Raja Hutan? Sebenarnya aku telah menipu kalian supaya dapat menyeberangi sungai besar ini. Hahaha. Melihat si kancil yang tertawa-tawa sambil berkata demikian, para buaya merasa marah sekaligus malu karena telah diperdayai oleh si kancil. Setelah itu, si kancil berlari dan meninggalkan para buaya. Buaya yang paling besar pun berkata, Dasar kamu kancil nakal dan licik. Awas kamu ya, kalau bertemu lagi akan kumakan kamu. setelah mendengarkan cerita tadi, kita juga dapat mengambil pelajaran yang ada di dalam cerita tersebut. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah jangan terlalu mudah mempercayai seseorang karena belum tentu seseorang itu berkata jujur.